Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di Media Ilusi. Bagaimana kabarnya hari ini guys? Semoga semua sehat selalu ya. Menjelang mainnet, banyak sekali info mengenai P-Network, baik itu dari core team sendiri maupun analisa dari para pionir. Bicara masalah mainnet, sekarang dunia kripto sedang dihebohkan oleh berita tentang P-Network. Kali ini, P-Network sedang heboh dengan adanya beberapa market exchange yang telah merilis koin P. Market exchange tersebut adalah Huobi, xt.com, MarketSpot Core Mining, CoinEx, Bikonomi Exchange, dan yang terbaru listing adalah Atlantis Exchange. Agar kalian tidak gagal paham, maka pembahasan kali ini akan kami bagi ke dalam 3 tahapan. Pertama, analisis yang disampaikan oleh akun analisator P-Network di aplikasi Twitter, yaitu @cozy9. Yang kedua adalah inovator teknologi dan pakar keamanan juga di Twitter, yaitu @Wes Spencer yang telah mencoba untuk membeli P di platform exchange. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Jadi jangan di-skip-skip ya guys, agar kalian tidak gagal paham. Nah, seperti apa sih beritanya? Yuk kita bahas secara tuntas. Mengapa P-Network tiba-tiba terdaftar di bursa? Pertama, kita bahas analisisnya. Info ini dibagikan sekitar 35.000 kali dalam 24 jam dan dengan nilai $200 per P-Coin di Huobi Exchange. Apakah hal ini bertujuan untuk mengisi liquidity pool P-Network? Kami akan menjelaskan kepada semua pioneers apa yang sedang terjadi. Dilansir dari Twitter @cozy9, dia menjelaskan fenomena yang terjadi adalah sebagai penyegaran mining yang cepat. Jaringan P berada dalam tahap mainnet tertutup. Artinya, kode sumber proyek masih ditutup dan dilindungi dengan firewall. Ini dilakukan oleh P-Core Team untuk menghentikan pertukaran dari daftar P. Orang lain tidak bisa menyalin kode atau apapun yang berhubungan dengan kode P. Tetapi, 3 hari yang lalu, xt.com yang notabene adalah tempat pertukaran cryptocurrency mengumumkan bahwa mereka akan mendaftarkan koin P di bursa mereka. Pertukaran kripto 10 teratas Huobi juga membuat pengumuman menyatakan bahwa mereka sedang meninjau jaringan P dan akan berpotensi mendaftar setelah pembaruan mainnet yang berhasil. Anehnya, mereka mengirim sebuah pemberitahuan bahwa yang pertama, Anda tidak dapat menyetor P, dan yang kedua, Anda tidak dapat menarik P. Jadi, apa gunanya? Ini adalah yang kita sebut sebagai spekulasi. Intinya, tidak ada P nyata yang diperdagangkan di bursa ini. Sebaliknya, yang terjadi adalah orang-orang hanya bertaruh pada nilai P di masa depan. Apa yang mereka beli atau jual di bursa ini disebut IOU, yang berarti saya berhutang pada Anda. Pertukaran atau exchange mengatakan kepada pengguna, Anda dapat membeli P dengan harga berapapun hari ini atau sekarang juga. Dan setelah P benar-benar dapat diperdagangkan, saya akan mengirimkan Anda P yang asli sebanyak mungkin. Anda membeli 10 PIOU hari ini, saya akan mengirimkan Anda 10 P asli, begitu saya bisa. Oke, jadi mengapa hal ini dilakukan oleh market exchange? Pertanyaan yang lebih baik mungkin adalah, kenapa tidak? Untuk bursa ini, daftar PIOU hadir dengan hampir 0 kerugian atau risiko. Lebih berisiko untuk mendaftarkan koin asli daripada IOU. Dan juga, apapun yang terjadi sampai mainnet terbuka, mereka menghasilkan uang dari aktivitas perdagangan. Lalu, bagaimana dengan risiko bagi pelanggan seperti Anda atau saya yang ingin membeli atau menjual P? Kelemahan terbesar adalah jika Anda membeli PIOU ini, Anda tidak mendapatkan apa-apa sekarang. Apa yang Anda dapatkan adalah janji sederhana dari bursa. Jika kamu tidak yakin bahwa dengan pertukaran seperti ini akan menyebabkan akhirnya
koin Pi asli tidak dikirim kepadamu, maka jelas kamu tidak boleh mempertaruhkan uangmu dengan membeli Pi IOU. Sederhananya adalah seperti ini ya guys. Kebanyakan perintis adalah penambang dengan niat untuk menjual sebagian dari Pi mereka. Karena mereka tidak dapat menyetor Pi, maka mereka tidak berisiko kehilangan Pi mereka. Nah, itulah analisa dari akun Twitter @cozy9. Yang kedua, kita akan menjabarkan tentang bukti tes pembelian Pi IOU oleh Wes Spencer. Inovator teknologi dan pakar keamanan yaitu Wes Spencer memutuskan untuk membeli beberapa dan melihat apa yang terjadi. Berikut temuannya. Spencer menuliskan, jadi saya hanya pergi ke XT Exchange dan membeli beberapa Pi berjangka untuk melihat bagaimana hasilnya. Dan inilah utas tentang apa yang saya pelajari. Hati-hati dan tetap waspada. Saya setuju dengan Pi Core Team dalam pengumuman resminya, yaitu Pi sedang dalam tahap jaringan tertutup atau closed mainnet dan tidak terdaftar di bursa apapun saat ini. Setiap daftar yang tidak sah tidak dapat beroperasi pada Pi nyata. Jadi, menahan diri dari partisipasi untuk menghindari scam atau penipuan. Jadi tidak ada masalah pendanaan dalam beberapa USDT untuk membeli beberapa Pi. Pasar saat ini sekitar $35 per Pi. Itu tidak berarti harga Pi yang diterima. By the way, itu hanya harga berjangka. Tapi apakah sekarang saya memiliki Pi yang saya beli? Tidak. Ini adalah transaksi 0,99 Pi saya yang baru dicetak. Jadi saya baru benar-benar membeli sesuatu. Tapi lihat tangkapan layar berikutnya di utas 4. Lihat bagaimana saya tidak bisa menyetor atau menarik Pi. Itu karena ini trading berjangka atau IOU. Anda tidak membeli Pi asli, jadi jangan tertipu. Anda harus percaya bahwa XT.com akan memenuhi janji mereka di sini. Mengapa ada orang yang mempercayai pertukaran di dunia posting FTX ini? Nah, itulah guys, hasil dari tes pembelian yang dilakukan oleh Wes Spencer. Jika kalian belum memahami, maka coba diulang sekali lagi nontonnya ya guys. Yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Jadi begini kesepakatannya. Anda dapat membeli kontrak berjangka Pi tanpa izin itu, tapi itu bukan Pi asli. Ini lebih Pi pada janji pertukaran. Yang artinya, jika kalian membeli Pi IOU, maka kalian hanya akan mendapatkan perjanjian. Jikalau nanti ketika listing, maka kalian baru akan diberi koin Pi yang asli. Dan hal ini tidak akan menentukan harga pasar di masa depan. Itu terlalu kecil dan terlalu baru untuk direfleksikan secara akurat. Ini semua terasa sangat teduh oleh XT dan Huobi. Kami hanya dapat menyimpulkan bahwa mereka melakukan ini untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan dan mengambil keuntungan dari pembeli. Tolong jangan terjebak pada hal-hal semacam ini. Tetap Dior. Do your own research, akan lebih aman. Nah, demikianlah guys beberapa analisa yang bisa kami simpulkan dari beredarnya info Pi yang sudah listing di beberapa market exchange besar yang kami dapatkan dari berbagai sumber. Semoga kalian bisa tercerahkan dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ya. Dan yang paling penting jangan lupa untuk klik petirnya. See you on the next video and bye-bye.